Mukasi Tougen Anki. Ya, dahulu kala terdapat Oni yang menaklukkan sekaligus kejam. Mereka senang ngebantai manusia dan menghancurkan semuanya. Akan tetapi ada seseorang yang menentang mereka tuh, namanya Momotaro. Dia Momotaro menyerbu Onigashima dan mengalahkan banyak Oni di tempat itu. Itulah awal dari perang antara keturunan Momotaro dan juga Oni yang satu ini. Yos, episode 1 terbaru nakama, anime super spesial bergenre action, dark fantasy, supernatural serta mengusung sejarah Jepang kuno ya. Layaknya legenda Kintaro dan juga Momotaro. Bagi kalian yang suka Jujutsu Kaisen, Black Clover, One Piece, Naruto atau bahkan Boruto, kayaknya wajib deh mengikuti ini anime karena baru banget. Karena banyak beberapa kemiripan latar pengembangan ide awal cerita. Nah, kita sendiri juga baru pertama kali melihat langsung dan jujur nih anime bagus banget cuy. Tayang di Jumat kemarin ya. Makanya mumpung ini baru, kita ingin melihat bagaimana fans Tougen Anki ini berkembang lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita jelaskan bagaimana episode pertama secara gambaran lengkapnya baru-baru ini. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya. Ini program baru kita tentang pembahasan anime baru spesial Tougen Anki. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah, di awal cerita kita diperlihatkan sebuah pemandangan kota yang cerah dengan bukit barisan hijau membentang. Seseorang menginginkan makan dan tentu pilihannya adalah ramen tuh. Si Nawal aja di sini udah ngingetin vibes Attack on Titan dan juga Naruto cuy. Sementara itu seorang yang kelihatannya nyentrik dengan percaya diri sedang melakukan perbincangan telepon dan di kamarnya terdapat berbagai macam tembak-tembakan yang sepertinya mahal. Ya, dia adalah pria yang dikeluarkan dari sekolah itu, namanya adalah Ichinose Shiki. Sosok yang menjadi pemeran utama dalam Tougen Anki kan. Well, kita jujur suka sih lihat gayanya, apalagi Shiki seperti ini selalu menjadi adaptasi dari cerita Momotaro atau bahkan Kintaro kan. Dan itu juga ada loh di anime-anime lain. Tak lama berserang itu sepertinya ayahnya muncul dan memukul kepalanya dengan mantap tuh. Dia adalah Ichinose Tsuyoshi. Dia sendiri tuh sebenarnya heran pada Shiki karena dia menjual toko sake, tapi malah kenapa yang banyak di kamar putranya itu adalah sebuah shotgun pula. Perbincangan di antara mereka sedang berlangsung, tiba-tiba mengatakan, "Kita ini tidaklah saudara loh." Well, apa maksudnya tuh? Apakah dia ayah angkatnya atau dari sini adalah konflik awal konsep cerita pertentangan antara ras khusus pula. Ya, beberapa saat setelah itu terdengar suara ledakan ya. Shiki yang kaget itu dia melihatnya ternyata dari arah luar asap ledakan itu semacam teknik seperti serbuk tali itu ya, dari serangga-serangga. Dia kemudian bertanya, "Kau yang bernama Ichinose Shiki kan?" Saat itu juga suara tuburan mobil datang pula. Ternyata itu adalah ayahnya Shiki tadi yang menyuruhnya segera masuk ke mobil. Keadaannya awalnya tenang perlahan menjadi panik. Sekarang ini wall buildingnya malah seperti itu karena sang ayah akhirnya mengatakan kebenaran itu sekali lagi untuk diingatkan selamanya. "Shiki, kau adalah keturunan sosok Oni." Shock nggak tuh? Betapa kagetnya dia mendengarkannya. Sang ayah kemudian berkata, "Pria tadi itu adalah keturunan Momotaro." Dan keadaan secepat ini sulit untuk dimengerti Shiki pada awalnya. Tiba-tiba ada semacam tusukan di atas mobil tuh. Well, siapa dia itu? Jelas ya keadaan menjadi panik lantaran Shiki sudah berhasil diculik dengan kemampuan semacam jaring laba-laba tadi. Sang pemburu ini berkata bahwa darah Oni membuat nota lain adalah hama bagi umat manusia, dan membasmi hama adalah tugas dari kami. Namaku adalah Momoya Samidare dan dari agensi Hunter bernama Momotaro. Saat Shiki yang ketakutan karena keadaan mendadak secepat itu berubah dalam dirinya dan dihadapkan dengan situasi genting ya, tiba-tiba seseorang berkata, "Dongeng Momotaro adalah kisah nyata. Selama ribuan tahun Momotaro dan suku Oni telah berperang, mewariskan perjuangan dari generasi ke generasi. Akhirnya sekarang ini keturunan Momotaro bersatu dan membentuk apa yang kini dikenal sebagai agensi Hunter Momotaro itu sendiri. Dan karena takut Oni mulai bersembunyi di antara manusia. Di sini Samidare mulai menunjukkan skillnya nih. Dia melakukan kayak sihir yang muncul pedang itu ya. Namun Ichinose Tsuyoshi tak tinggal diam. Dalam beberapa detik saja, pertempuran kecepatan terjadi di antara mereka. Dia lantas mengatakan bakteri hitam itu hanyalah dimiliki oleh keturunan dari
Momotaro. Lah kok ayah Shiki juga memilikinya tuh? Well, ternyata dulu kala sebelum bertemu Shiki kecil ya, Tsuyoshi itu adalah anggota Momotaro dan senior dari Samidare nakama. Nama aslinya adalah Momogawara Tsuyoshi. Itulah kenapa Samidare berkata, sudah lama sekali Senpai, kita berdua sudah menua ya sekarang ini. Shiki aja melihat dan menyaksikan itu sendiri begitu kaget so. Pertarungan hebat itu membuat ayahnya kalah dan sekarat nih. Tiba-tiba dengan tubuh lemas itu dia memegangi kaki Samidare dan mengatakan kebenaran-kebenaran yang dia anut. Dari sini akan menjadi momen pecahnya ya, karena saat ayahnya itu mau dibunuh, sesuatu terbangun dalam diri Shiki karena dia tidak ingin seseorang membunuhnya. Malahan dengan kekuatan itu dia ingin sekali melenyapkan dari Samidare. Inilah evolusi pertama dari Shiki cuy. Tiba-tiba sudah muncul di depan Samidare dan langsung menyerangnya tersebut. Lihatlah itu, monster mengerikan badas dengan nuansa musik Beggar terbangun dalam soundtracknya. Pertarungan inilah yang merupakan intinya. Shiki dalam mode perubahan iblisnya benar-benar luar biasa cuy. Gede banget kan transformasi iblis merahnya itu, udah kayak Susanoo aja tuh. Gila sih, ini visualnya epic banget. Samidare yang diberodong peluru dan misil Oni itu begitu kerepotan. Situasinya sekarang udah kalah telak tuh. Apalagi mode iblis Oni itu benar-benar menakutkan bagi Samidare. Apa ya, ini kayak semacam evolusi monster tapi penuh misi ledakan kayak pistol. Hasilnya apa? Ya ruangan di sekitarnya porak-poranda. Samidare yang sudah kewalahan tiba-tiba dikejutkan karena Shiki tiba-tiba kembali ke mode awalnya. Tapi ini beda loh. Kayaknya ini dalam mode hybrid wujud manusia dengan tanduk iblis kayak Otsutsuki cuy. Situasi gini berbalik, Samidare yang merasa unggul dia melesat tiba-tiba tanpa tebasan terhalang karena ternyata senpainya itu masih hidup menyelamatkan Shiki. Dan ini adalah momen terakhir kalinya Shiki melihat ayahnya dan mengatakan agar bisa mengalahkan Oni dan Momotaro supaya bisa hidup dengan bebas. Nah, setelah mengatakan itu Tsuyoshi kemudian meninggal cuy. Dan di sini menjadi momen episode pertama aja udah langsung dramatis seperti ini. Sekarang setelah semuanya terjadi ya, Shiki dikejutkan dengan kehadiran sosok yang dia sendiri bingung siapa dia ini karena muncul secara dadakan. Ternyata kalau kita baca di informasinya, dia adalah Naito Mudano, seorang instruktur di Akademi Raksasa, seorang yang rasionalis dan benci ketidakefektifan. Panel tiba-tiba langsung perlihatkan ya scene di mana banyak sekali mumi di tempat itu. Wah, ini apa-apaan lagi cuy. Mereka membicarakan Samidare yang mengacau dan bilang Momotaro makin melemah. 5 mumi tertua kita sebenarnya ini mengatakan bahwa setiap Oni terakhir yang bersembunyi di masyarakat harus segera untuk dimusnahkan. Apakah 5 mumi ini dibuat konsepnya kayak 5 Gorose tertua di One Piece ya? Mereka ini adalah atasan organisasi Momotaro. Bisa aja nggak sih? Nah, sementara itu Shin sudah berada di sebuah perairan, sebuah tebing pantainya. Seseorang sudah menunggu kembalinya Naito dan berbicara ternyata tentang perekrutan anggota baru yang berhasil dan yang tidak berhasil. Seseorang berjubah itu sangatlah misterius. Kayaknya dialah salah satu anggota dari kelompok Oni dan direksi dari pasukan raksasa. Dan ceritanya selesai sampai di situ. Keren parah sih emang. Bisa dibilang ya bahwa ini anime kayak ada mirip-miripnya dengan berbagai latar di anime populer nih. Jadi kalau kalian suka genre action shonen, jelas ini bagus banget. Tougen Anki adalah anime action supranatural dengan cerita tentang warisan darah, konflik antar ras, pencarian jati diri, dan ini menawarkan pertarungan penuh darah, dunia yang kera, dan narasi karakter mendalam. Ini memang kisahnya agak mirip seperti Jujutsu Kaisen, Tokyo Ghoul, atau bahkan Blue Exorcist, namun dengan dunia lebih kelam dan juga brutal kan. Jadi terima kasih ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silakan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.